Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mary Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam dan Syariah Islam. Yang pertama yaitu mengenai makna Islam. Ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang Islam membuat banyak orang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah sebatas agama transendental yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Namun Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah atau hablum minallah yang terlihat melalui ibadah ritual seperti anggapan yang banyak orang saat ini. Namun juga mengatur hubungan dan interaksi sesama manusia atau hablum minannas serta hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan muamalah dan dengan dirinya sendiri. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslam, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Ketundukan, kepatuhan, serta kepasrahan manusia kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik selama masih hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, apabila manusia tidak tunduk, patuh, serta pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keselamatan manusia dan alam sekitar juga akan terancam. Jadi, Islam merupakan sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah yang berarti ikatan dalam ajaran Islam memiliki kedudukan sangat penting. Akidah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Perbedaan antara Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan risalah Rasul sebelum beliau adalah bahwa risalah yang dibawa oleh para Rasul terdahulu bersifat lokal dan hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad berlaku untuk semua manusia atau rahmatan lil alamin. Akidah dan syariat Islam sudah diatur oleh Allah untuk bisa diterapkan bagi semua manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau budaya tertentu saja. Iman sebagai dasar dari ajaran Islam merupakan perjanjian dalam hati yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun iman berfungsi sebagai fondasi dalam hidup seorang muslim. Yang kedua adalah syariah. Syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya meliputi ibadah mahdah dan ibadah muamalah. Sedangkan universal bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Lalu yang ketiga ada akhlak. Akhlak atau yang juga dikenal dengan ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui, melihat, dan mendengarkan sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seorang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, Rasul, sesama manusia, dan alam, serta dirinya sendiri. Selanjutnya mengenai hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara', yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara' hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Amal perbuatan manusia hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah, berdasarkan perintah atau hukum Allah. Amal perbuatan di sini bersifat umum, baik untuk ibadah mahdah maupun muamalah. Hal ini sesuai dengan sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa melakukan amalan yang tidak ada dari kami perintah atasnya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, amal yang diterima Allah hanya amalan yang dijalankan di atas hukum Islam atau perintah dan larangan Allah. Atas dasar hal ini, seluruh amal perbuatan seorang muslim seharusnya merupakan penerapan dari hukum Islam. Selanjutnya adalah klasifikasi hukum Islam. Yang pertama adalah wajib, di mana wajib merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Hukum wajib terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan bentuk kewajibannya. Yang pertama, waktu pelaksanaannya yang terdiri dari wajib mutlak dan wajib muakkad. Yang kedua, orang yang melaksanakannya yang terdiri dari wajib aini dan wajib kifayah. Yang ketiga, ukuran dan kadar pelaksanaannya yang terdiri dari wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Dan yang keempat adalah kewajiban perintahnya yang terdiri dari wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah sunnah, di mana orang yang melaksanakannya berhak mendapat ganjaran yaitu pahala, namun tidak akan mendapat dosa bila ditinggalkan. Pembagian hukum sunnah berdasarkan tuntutan untuk melakukannya di antaranya. Yang pertama adalah sunnah muakkad, merupakan perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi. Di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu. Lalu yang kedua, sunnah ghairu muakkad, merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi tetapi tidak dilazimkan untuk berbuat demikian. Klasifikasi yang ketiga adalah makruh, di mana makruh artinya larangan terhadap suatu perbuatan. Orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapat ganjaran berupa pahala. Sebaliknya, orang tersebut tidak akan mendapat apa-apa bila tidak meninggalkannya. Para ulama membagi makruh ke dalam 2 bagian, yaitu makruh tahrim, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti, contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki, dan yang kedua makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Tetapi larangan tidak bersifat pasti, contohnya memakan daging kuda saat sangat dibutuhkan waktu peperangan. Selanjutnya yang keempat adalah mu'abah. Hukum mu'abah memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Artinya, jika sesuatu bersifat mu'abah, maka tidak ada pahala atau dosa jika dilakukan. Ulama usul fikih membagi mu'abah dalam 3 jenis, diantaranya yang pertama tidak mengandung mudarat atau bahaya apabila dilakukan ataupun tidak. Contohnya makan, minum, dan berpakaian. Yang kedua, tidak ada mudarat bila dilakukan, sementara perbuatan itu pada dasarnya diharamkan. Contohnya makan daging babi saat keadaan darurat. Lalu yang ketiga, sesuatu yang pada dasarnya bersifat mudarat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan pelakunya. Contohnya mengerjakan pekerjaan haram sebelum Islam. Yang terakhir adalah haram. Haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang melanggar mendapat dosa, sementara orang yang meninggalkannya dijanjikan pahala. Ada beberapa jenis haram yang dikelompokkan oleh jumhur ulama, yaitu al-muharram li zati, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadaratan bagi kehidupan manusia. Contohnya memakan bangkai, minum khamar, dan berzina. Lalu yang kedua al-muharram li ghairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena kandungannya, tetapi karena faktor eksternal. Contohnya jual beli barang secara riba. Selanjutnya sasaran hukum Islam. Yang pertama adalah penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta dengan cara yang benar, bukan kepada yang mengaku Tuhan. Yang kedua adalah menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Di mana dari segi bahasa, tujuan syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini terdapat 5 unsur pokok yang seharusnya dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Selanjutnya, tujuan daripada syariah. Yang pertama, menjaga agama atau al-muhafazah alad-din. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Namun yang harus diingat ialah kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk agama yang kita anut. Untuk menjaga agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Apabila manusia tidak melakukan peribadatan tersebut, maka di mata Allah ia akan mendapat dosa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Yang kedua, menjaga jiwa atau al-muhafazah alan nafs. Menjaga jiwa ialah menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Allah melarang membunuh dan bila dilanggar maka ada hukum kishas, yaitu hukum yang setara dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia sebagai balasan dari setimpal dengan perbuatannya. Yang ketiga, menjaga akal atau al-muhafazah alal-aql. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, Al-Quran juga mengingat bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral. Yang keempat adalah menjaga keturunan atau al-muhafazah alan nas. Menjaga keturunan adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjadi rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat terbentuk keluarga yang tentram dan saling menyayangi. Lalu, selanjutnya menjaga harta atau al-muhafazah alal mal. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, judi, penipuan, perampokan, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Di mana, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.